Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaramukumullah, di dalam Al-Quran tema tentang takwa itu ada sekitar 250 lebih ayat. Jadi kalau kita mau kaji satu demi satu, itu mungkin kita butuh sekian kali Ramadan. Dan ini kita sudah kali yang kelima. Mohon bersabar, temanya masih takwa. Bahwa takwa ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat berharga, kita jaga, ada bahaya yang mengancam. Dan sederhananya, khotib atau juga guru-guru kita mengatakan takwa itu pokoknya mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Itu actionnya. Tapi ketika kita melakukan perintah Allah, maka ingat, itu upaya untuk menjaga sesuatu yang sangat berharga, ada bahaya yang mengancam. Jadi kalau kita mencintai orang tua kita, karena orang tua kita ini sangat berharga, kita menjaga hubungannya, kita berusaha birrul walidain, maka itu aktivitas takwa. Kalau kita juga mencintai anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, kemudian kita menjaga mereka, memberikan pendidikan yang baik, maka itu takwa. Nah, jamaramukumullah, kita akan bicara tentang apa manfaat atau benefit ya ketakwaan itu, tapi dalam konteks permasalahan kehidupan yang sangat kompleks, permasalahan kehidupan yang berat. Ini gaya Al-Quran ya. Nanti ada dalam bentuk perintah, bertakwalah. Ada dalam bentuk perintah, takwalah gitu. Tapi ada juga dalam bentuk ajakan, anjuran, saran. Jika kamu bertakwa, maka gitu. Ada dua gaya bahasa sini. Ya. Dan tentu saja bagi kita lebih nyaman dengan bahasa anjuran, bukan dengan bahasa perintah. Sholat, itu kan perintah. Nggak enak gitu. Tapi kalau dengan kalimatnya itu anjuran, rayuan gitu. Kalau kamu sholat taraweh di Masjid Abu Bakar, ini anjuran ya kalimatnya. Maka pulang-pulang dapat amplop 300.000. Kira-kira itu dari jam berapa sudah penuh? Ya. Itu kan ada, sekarang sedang viral. Ya. Begitu bejubelnya orang untuk datang ke masjid itu sholat taraweh, karena ada janji jika sholat taraweh di masjid ini maka pulangnya dapat 300.000. Ya, ini bahasa Quran. Dan jamaramukumullah, coba kita bayangkan dalam pengalaman hidup kita masing-masing, permasalahan hidup apa yang terberat? Permasalahan hidup apa yang paling rumit, paling kompleks? Silahkan dipikirkan. Waktunya 1 menit. Ya. Masya Allah. Ya sudah ketemu. Tapi saya tidak akan nanya jawaban Bapak Ibu ya. Saya nanya Teh Ai. Saya nanya Teh Meta. Sekarang ada di gadget kita. Kalau kita ingin tahu sesuatu, kita bisa nanya itu. Nah, namanya TAI ya. AI gitu ya. Silahkan ketik di situ. Permasalahan hidup yang terberat,
permasalahan hidup yang paling rumit, paling kompleks. Saya yakin kebanyakan kita jawabannya adalah ekonomi. Masalah ekonomi itu yang disangkanya terberat. Tapi ternyata AI mungkin juga baca Quran ya. Jawabannya adalah masalah rumah tangga. Karena di dalam masalah keluarga ini semuanya ada. Masalah ekonomi, masalah kehilangan orang, masalah pengkhianatan, perasaan, sakit hati, semua ada dan kompleks. Tidak hanya satu hubungan saja, tidak hanya satu hubungan saja yang bermasalah itu. Nanti nyambung gitu. Permasalahan dengan pasangan, tidak hanya dengan pasangan saja, pasti dengan anak, pasti dengan keluarga besarnya dan sebagainya. Dan mari kita lihat di dalam Al-Quran, bahasa untuk mengajak kita bertakwa, ya. Jadi bukan takwalah gitu, bukan begitu. Ya. Jika kamu bertakwa, ternyata kalimat ini akan kita temukan di satu halaman, ya, di surat At-Tolak, surat tentang perceraian. Dan hanya ada 3 kali. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Hanya ada 3, wa may yattaqillah. Dan semuanya itu, ya, Allah tempatkan dalam permasalahan rumah tangga. Nanti silahkan Bapak Ibu lihat, baca sendiri surat At-Tolak, surat yang ke-65, ya. Dan awalnya itu ayat pertama, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa, wahai nabi, ya, apabila kamu menceraikan istrimu. Berarti ini nabi juga merupakan uswatun hasanah kita, contoh terbaik buat kita, mengalami juga konflik rumah tangga, permasalahan rumah tangga. Ya. Dan di situ di awal di ayat yang pertama, ya, kalau kita baca cepat di sini, wahai Nabi, jika kamu menceraikan istrimu, ya, fatoliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Maka nanti ada masa iddah, maka pastikan dihitung dengan tepat masa iddahnya ini. Setelah itu langsung wattaqullah. Ini dengan kalimatnya perintah, bertakwalah kepada Allah. Belum bicara rinciannya bagaimana solusinya, itu langsung diperintah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa itu kerjakan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang. Kalau ada masalah rumah tangga yang membesar, maka solusi Quran itu tambahlah ketaatan, jauhilah kemaksiatan. Itulah solusi Allah yang disebutkan dalam Quran. Jangan main logika. Apa hubungannya saya mau cerai ini dengan sholat tahajud? Apa hubungannya kita sedang ngurus mau perceraian dengan harus infak? Apa hubungannya? Wattaqullah. Allah Maha mengetahui. Kemudian dirinci lagi, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan diusir ya. Kalau sudah dicerai itu jangan diusir. Biarkan tinggal di situ. Ya. Wala yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Boleh kalau dia melakukan fahisyah yang jelas, ya, kefasikan yang jelas atau berzinah dan sebagainya, itu boleh. Ya. Kemudian watilka hududullah, itu hukum-hukum Allah. Ya. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Jadi barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka hakikatnya dia telah menzolimi dirinya sendiri. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Kemudian ayat kedua masih melanjutkan.
Ya, ketika ada perceraian itu, fa idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Kalau sudah sampai mendekati masa iddah, maka siap-siap membuat keputusan. Mau rujuk atau beneran pisah. Ya. Kemudian wa asyhidu dzawai adlim minkum. Harus ada 2 saksi. Wa aqimus syahadata lillah. Dan tegakkanlah persaksian itu karena Allah. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini Bapak Ibu, ini kalimatnya begini. Ini cerita tentang tolak, perceraian, kemudian penjelasan hukumnya seperti apa. Tiba-tiba ada kalimat-kalimat yang disisipkan, tidak ada hubungannya dengan tolak. Ini namanya jumlah i'tiradiyah. Ada kalimat yang disisipkan. Nanti kalau sudah sisipan ini, di bawahnya menyambung lagi tema yang di atas itu tentang perceraian. Jadi ada sisipan-sisipan di situ. Ya. Nanti di ayat keempat itu lanjut lagi. Wallai ya'isna minal mahid. Kalau istri kalian itu sudah menopause atau juga enggak haid, maka masa iddahnya itu 3 bulan. Ini ya. Nah, di tengah-tengah ini ada ayat-ayat sisipan yang semuanya itu mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah. Ayat sisipan. Seolah-olah coba tambah ibadahnya, tambah ketaatannya, jauhi ya kemaksiatan. Siapa tahu nanti akan ada solusi sebelum ada keputusan. Najamaramukumullah. Ayat kedua, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bukan perintah takwalah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menambah ketaatan, menjauhi yang dilarang. Takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka dia Allah itu akan memberikan kepadanya makhraja. Makhrojan. Ya. Jalan keluar. Di sini menarik bahwa ayat ini berakhir, ayat kedua, kemudian nanti ayat ketiganya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa tadi akan diberikan rizki. Jadi ada ayat 2, kemudian masih ada terusannya. Ini unik jamaah rahimakumullah. Semua ulama tafsir itu menyebutkan ini masih nyambung. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu masih nyambung dengan kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita bikin kalimat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, koma, dan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga, koma. Tapi kenapa harus dipotong? Ayatnya berakhir, kemudian baru dilanjutkan. Ini sedikit, ini sisipan ya Bapak Ibu ya, bukan tema tentang tolak, ini sisipan. Bahwa ayat, ini istilah khusus Quran. Ayat, ya, itu artinya adalah tanda, plang. Ya. Jadi kalau orang mau ke Masjid Al-Jabar, itu sudah ada plang-plangnya gitu. Masjid Al-Jabar, lurus, belok, itu plang. Itu ayat. Jadi ayat itu adalah suatu tanda yang mendekatkan orang ke tujuannya. Ya, itu ayat. Sehingga ketika ayat ini kita baca, berakhirnya ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu ayat yang mendekatkan kita kepada tujuan. Dan kita diajak berhenti sebentar, merenungkan dulu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berhenti, coba silahkan renungkan. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Berhenti dulu. Bayangkan kita ada konflik permasalahan yang sangat rumit, kita butuh jalan keluar. Maka Allah katakan takwa, tambah ketaatan, jauhi kemaksiatan. Itu solusinya. Kemudian Allah menyebutkan dengan makhrojan.
Ini punten, karena kalau tidak dengan bahasa Arab kita hilang tuh, banyak yang hilang. Makhrojan itu dengan akhiran tanwin. Makhrojan. Apa artinya? Sesuatu yang jumlahnya banyak, sesuatu yang kita tidak ketahui. Itu makhrojan kalau tanwin. Tapi kalau ada alif lam, al-makhroj, al-makhroj. Oh, saya tahu jalan keluarnya. Kita sudah tahu semua. Al-makhroj. Misalnya kita ada masalah ekonomi. Ini masalah kita ekonomi, ya. Kemudian kita nyari jalan keluar, maka dugaan kita yang kita harapkan jalan keluar adalah masalah ekonomi. Selesaikan dengan mendapat pekerjaan baru, ya, mendapat tambahan, ya, penghasilan. Itu kan jalan keluar yang kita inginkan. Itu al-makhroj. Tapi kalau makhrojan, kita ada masalah apa, mungkin jalan keluarnya itu bukan yang itu. Allah kasih yang lain makhrojannya itu, yang mungkin tidak terkait gitu, tidak terkait dengan apa yang sedang kita hadapi. Itu makhrojan dengan tanwin. Kita nggak tahu. Subhanallah, ya. Ya. Kita ada masalah dengan anak misalnya, kita cari solusinya. Ternyata mungkin Allah ngasih jalan keluarnya bukan di anaknya gitu, mungkin di yang lainnya, sisi yang lain. Jadi cara kerja Allah itu tidak seperti cara kerja manusia. Kalau manusia linear gitu, lurus. Ini ada masalah, maka solusinya yang itu. Tapi Allah nggak begitu. Kita ada masalah, Allah sediakan jalan keluarnya itu banyak sekali dan kita mungkin nggak tahu. Bagaimana kepenatan dunia ini, ya, bagaimana begitu hiruk pikuknya dunia ini, kemudian Allah mengajarkan suatu cara hidup yang baru melalui COVID misalnya. Pandemi COVID itu makhrojan, itu jalan keluar makhrojan. Pandemi COVID itu kita nggak kebayang bagaimana hari ini kita bisa memanfaatkan udara, ya, yang di situ bisa menyambungkan komunikasi kita, tidak hanya telepon, tapi juga bisa langsung ada meeting-meeting yang online. Itu makhrojan yang kita nggak bisa duga. Subhanallah. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah berusaha takwa, mengerjakan ketaatan, kemudian kita minta, ya Allah, mana jalan keluarnya, mana? Ingat, makhrojan itu nakiroh, itu umum. Kita nggak tahu mana makhrojannya. Tugas kita adalah tambah ketaatan, jauhi kemaksiatan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi sudah kita renungkan, Allah tambahkan. Nah, ini nih, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, Dia, Allah itu akan ngasih rizki. Nah, tapi ada tambahannya, min haitsu la yahtasib gitu. Dari arah yang tidak diduga-duga. Sama seperti makhrojan tadi gitu. Saya bayangkan kalau ada orang yang tipenya adalah orang gajian, ya, setiap bulan dapat gaji gitu, ya, kan itu fix, penghasilannya ya segitu, fix gitu. Mungkin ada tambahan itu nggak jauh lah, ada bonus-bonus itu juga bisa kita hitung, kita bisa kita hitung gitu. Gaji ke 13, gaji ke 14 itu, ada bonus THR gitu, ya, itu bisa kita perkirakan. Nah, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan rizki dari Allah dari apa yang tidak mungkin dia bisa hitung. Bukan gaji yang ke-14. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu. Subhanallah, ya. Makanya salah satu perintah taat untuk takwa itu berinfak. Berinfak. Itu kalau dengan logika, gimana kita dapat rizki tapi diperintahkan untuk berinfak? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sieun takut, ini gimana ya, gaji saya segini, gimana kalau infak gitu. Itu kalau kita niatkan sebagai takwa, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
akan dikasih rezeki dari yang kita tidak duga-duga. Saya yakin Bapak Ibu ada pengalaman itu gitu. Ya, kita sudah empet-empetan ya saldonya, kemudian kita ada orang butuh bantuan, ya udah sekarang sedang banjir di mana-mana. Ya, orang butuh bantuan misalnya. Aduh gimana ya? Ya udahlah, jangan pikir panjang. Udah ini takwa saya. Ya, kita infak, kita sedekah bantu mereka. Yakinlah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan rizki itu bukan hanya cuan, bukan hanya uang rizki itu. Kesehatan itu rizki. Ada orang gaji 10 juta, tapi kalau keluarganya sakit-sakitan, itu bisa sedikit, itu kurang. Ada orang gajinya setengahnya, kalau semuanya sehat, dia bisa cukup itu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rizki itu tidak hanya uang, kesehatan, bisa datang ke masjid, sholat berjamaah, bisa taraweh, bisa tilawah, itu rizki. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Karena di ayat ini Allah tidak bicara rizki itu uang, tidak bicara uang. Nah ini mindset kita tentang rizki itu. Nah jamaah rahimakumullah, selanjutnya ada dua lagi ya. Ini masih sisipan-sisipan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah pasti akan ya memberikan kepadanya dalam setiap urusan itu adalah yusra, kemudahan. Min amrihi yusron. Saya baca lengkap, yusron. Makhrojan yusron. Semua urusannya. Tadi kan jalan keluar sudah Allah kasih, rizki sudah Allah kasih. Kemudian orang ini melanjutkan kehidupannya, banyak urusan-urusan yang dia harus kerjakan, maka disitulah Allah menjanjikan tambahan ya, yusron, kemudahan. Yusronnya juga dengan tanwin. Berarti kemudahannya kita nggak bisa duga juga. Banyak kemudahan-kemudahan itu bagi orang yang bertakwa. Pernah ada Abu Dar, seorang sahabat, ketika berduaan dengan Rasulullah, Rasulullah membacakan ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Abu Dar, Rasulullah membacakan berulang-ulang sampai saya terkantuk-kantuk. Seperti jamaah di sini. Sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dibaca lagi oleh Rasulullah. Ini cerita Abu Dar. Saking Rasulullah ingin memastikan Abu Dar itu ngerti, kemudian juga mendalam, meyakini dan mengamalkan. Maka kata Rasulullah, ya Abu Dar, ya, wa anna annas, sekiranya manusia kulluhum, sekiranya manusia semuanya itu akhadhu biha faqathum. Semua manusia itu mengamalkan ayat yang saya baca ini, fakafathum, maka Allah akan mencukupi dia, memberikan kecukupan kepada manusia ini. Ini masalah kita ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan semua urusannya. Saya kemarin pengalaman belum sempat baca Quran di hari itu, ternyata banyak masalah yang dipersulit. Banyak masalah yang dipersulit. Ya, tadinya masuk ke tempat parkir yang gratis, sekarang harus bayar, harus nunggu lama gitu. Aneh gitu. Oh iya ini, saya belum tilawah gitu. Ya. Tapi kalau kita mendekat kepada Allah, kita seringkali nggak sadar gitu. Itu kemudahan dari Allah. Tiba-tiba lampunya hijau. Ya, tiba-tiba nah carengcan, lengang, bebas teh gitu. Itu jangan dikira kebetulan, tapi bisa jadi itu karena amal yang kita lakukan, Allah memudahkan urusan kita. Sebagaimana juga kebalikannya, kalau dosa itu bisa membuat sempit kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Yang ketiga, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yukaffir anhu sayyi'atihi. Subhanallah, Allah akan menghapus kejelekan-kejelekannya. Wa yu'zim lahu ajra.
dan Allah akan memperbesar, melipat gandakan balasannya, pahalanya. Itulah takwa yang Allah tempatkan dalam suatu konteks kehidupan, permasalahan yang paling rumit. Kalau takwa adalah solusi untuk permasalahan rumit, maka apalagi kalau masalahnya biasa-biasa saja. Kalau takwa itu menjanjikan rizki, menjanjikan kemudahan dalam masalah yang rumit, apalagi kalau masalahnya biasa-biasa saja. Maka marilah jamaah rahimakumullah, ini kesempatan Ramadan ini la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Mari kita tingkatkan ketakwaan dengan mengerjakan berbagai macam ketaatan dan menjauhi yang jelek-jelek. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.